Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Cahyadi. Saya dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu catatan kaki dan contohnya. Jadi ini merupakan salah satu tugas di mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, catatan kaki atau footnote. Catatan kaki atau footnote adalah bagian dari tulisan ilmiah yang berisi penjelasan atau jumlah dari kutipan yang diambil penulisnya. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di teks, guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Jenis catatan kaki. Jenis-jenis catatan kaki yaitu yang pertama, catatan kaki lengkap. Catatan kaki lengkap ditulis lengkap dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama atau nomor seri jika ada, jumlah jilid jika ada, nomor cetakan, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang kedua yaitu catatan kaki singkat. Catatan kaki singkat ditulis singkat dan terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ibid. Ibid merupakan singkatan dari ibidum, yang artinya sama dengan di atas. Untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang tepat di atasnya, ditulis dengan huruf besar, digarisbawahi, diikuti titik dan koma, lalu nomor halaman. Yang kedua yaitu opcit. Opcit merupakan singkatan dari opere citato, artinya dalam karya yang telah dikutip. Dipergunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip, tetapi telah disisipi catatan kaki lain dari sumber lain. Urutannya yaitu nama pengarang, koma, opcit, kemudian nomor halaman. Yang ketiga yaitu locit. Locit merupakan singkatan dari loco citato, artinya tempat yang telah dikutip. Seperti di atas, tetapi dari halaman yang sama. Urutannya yaitu nama pengarang, locit, kemudian tanpa nomor halaman. Selanjutnya cara-cara menulis catatan kaki. Cara menulis catatan kaki yang pertama yaitu catatan kaki harus ditulis pada tempat yang sama dengan pencantuman nomor catatan kaki. Nomor harus ditempatkan dengan menggunakan angka dan berurutan tiap bab. Yang kedua yaitu pergantian bab diikuti pula dengan pergantian nomor catatan kaki. Yang ketiga, nomor diletakkan setengah spasi di atas teks atau superscript. Yang keempat, jarak diketik antar baris satu spasi. Dan yang terakhir yaitu jarak ketik antar nomor atau sumber 2 spasi. Kemudian kita lihat contoh catatan kaki. Sebelum kita masuk ke contoh catatan kaki, kita lihat dulu format penulisannya. Yaitu yang pertama nama pengarang, koma, judul buku, buka kurung, kota penerbit, titik berganda, nama penerbit, koma, tahun terbit, kemudian tutup kurung, diikuti dengan koma, halaman, dan nomor halaman. Atau bisa juga dengan nama pengarang, koma, judul buku, penerbit, judul buku, koma, penerbit, koma, kota penerbit, koma, tahun terbit, koma, halaman, dan nomor halaman. Contoh catatan kaki yang diambil dari buku, yaitu Ternate sebagai kota tradisional. Awalnya memiliki pembagian spasial berdasarkan status sosial sebagai berikut. Pertama, spasial pemukiman berdekatan dengan kekuasaan. Di Ternate disebut Valajou. Kedaton sebagai pusat kekuasaan berada di kawasan Kedaton Ternate di Foramadiahi. Kedua, spasial penguasa atau perdagangan yang terdiri dari pengusaha pribumi dan para pendatang, baik lokal maupun luar daerah. Ketiga, spasial imigran atau kolonial. Kawasan yang dihuni oleh pemerintah kolonial dengan sarana pendukungnya. Keempat, spasial menengah pribumi di lokasi tertentu. Kita lihat catatan kakinya. Di sini terdapat nama pengarang yaitu Amas Binsi dan Rinto Taib. Kemudian koma, judul bukunya yaitu Ternate Sejarah Kebudayaan dan Pembangunan Perdamaian Maluku Utara. Kemudian koma, kemudian buka kurung, kota terbitnya yaitu Ternate, kemudian titik berganda, kemudian nama penerbitnya yaitu Lembaga Kebudayaan Rakyat Maluku Kieraha atau Lekra MKR. Kemudian koma,
tahun terbitnya, kemudian tutup kurung, halaman, yaitu halaman 3. Oke, sekian dari materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.